saya kenapa? Saya merasa punya bekal itu baik sebagai birokrasi dan saya punya pengalaman di perusahaan swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di Kata Mereka. Kata Mereka ada untuk Anda semua. Kali ini kami sudah berada di ruangan Sekda Bangka Selatan dan sudah bersama tentunya dengan yang empunya ruangan. Beliau ada Pak Edi Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, tanpa hambatan apapun. Senyumnya sumringah, segar ini. Ini Sekda memang harus begitu, harus energik, harus bersemangat, benar Pak ya? Benar itu. Walaupun sudah segudang pekerjaan menunggu nih, banyak sekali soalnya kan? Iya. Oh, Pak Edi, banyak yang kangen dan rindu sama Pak Edi. Setelah 1 bulan Pak ya, 1 bulan dari penetapan setelah jadi Pak Sekda, kan sebelumnya di Kepala Dinas Pendidikan Kota, sekarang sudah di Sekda. Orang banyak bertanya, kemana Pak Edi dan apa aktivitasnya sekarang? Apakah kemudian banyak yang berubah dengan posisi yang baru Pak? Iya. Alhamdulillah, saya juga mohon maaf kepada warga Pangkal Pinang yang selama ini mungkin hampir tiap hari ya menghiasi. Kan dekat sekali dengan Bapak soalnya. Iya, menghiasi media massa itu. Betul. Entah itu berkaitan dengan siswa, COVID dan seterusnya. Saya juga sangat-sangat terima kasih juga kepada Pak Wali Kota yang telah mengizinkan saya juga. Akhirnya saya bisa diizinkan untuk bergabung di pemerintahan Bangka Selatan. Sebetulnya saya perlu informasikan juga kepada publik ya, masyarakat. Saya ini orang Bangka Selatan, keluar dari Bangka Selatan. Karir saya lama di Bangka Selatan, mulai dari seorang guru sampai dengan kepala dinas di Bangka Selatan ini. Karir tertinggi sebetulnya sebagai kepala dinas di Bangka Selatan. Itu kepala dinas pendidikan juga Pak di Bangka Selatan. Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin, saya tepatnya pas tahun baru ya, menjelang 31 Desember kalau tidak salah, saya dilantik di Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Hari ini saya harus kembali juga ke Ibu Pertiwi. Ya, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ini saya kembali lagi. Dengan suasana yang berbeda gitu. Nah, ini memang agak beda jauh suasananya, volume, intensitas, kompleksitasnya ini sangat-sangat luar biasa. Saya pikir ini tantangan baru ya. Kalau saya di Pangkal Pinang dengan kompleksitas di dunia pendidikan, saya bisa hadapi dengan senyum, ya, dengan santai gitu. Kadang sesekali di warung kopi lebih santai. Bukan sesekali, tiap hari. Tiap hari di warung kopi ini dia. Kebiasaan yang dulu waktu di kota, itu bisa jadi itu kebiasaan rutinitas yang memang sering dilakukan. Sekarang kayaknya rindu untuk melakukan itu. Rindu, saya benar rindu, benar gitu. Hampir ditambah lagi pas tanggal 15 Maret ya saya dilantik, dan hari ini udah tanggal 21 Maret. Efektifnya mungkin sekitar 1 bulan efektif kerjanya. Terasa saya hampir tidak pernah lagi nongkrong, apalagi menjelang bulan-bulan puasa sekarang ini kan nggak pernah lagi hadir di warung-warung kopi. Jadi sejak menjadi Sekda Bangka Selatan, Pak Edi belum pernah lagi nongkrong di warung kopi? Belum pernah lagi. Aduh. Sedih juga saya dengarnya itu sebenarnya. Bukan sedih. Itu yang terutama sedihnya yang warung kopinya gitu ya. Iya. Karena apa? Warung kopi itu mungkin biasanya kita bisa kita bisa kerama dengan rekan, dengan sahabat, bisa teman, kumpul, bisa menguntungkan dia. Kalau saya ngopi di situ mungkin free Pak. Iya bisa. Bisa saya yang ini mengajak teman-teman itu lebih dari 5 orang kan gitu, jadi nongkrong, jadi menguntungkan gitu untuk warung kopi. Sekarang makanya dia bingung kan sekarang, dia merasa kehilangan. Nggak ada Pak Edi gimana nih, nggak ada yang nguntungin lagi nih. Ya mungkin adalah mengurangi para penggemar kopi itu ya, dengan nggak ada kita. Tapi yes, oke lah gitu. Saya ini udah pilihan saya untuk menjadi sekretaris daerah. Ya, saya juga terima kasih kepada Pak Bupati yang beri amanah ke kita sama Bu Wakil Bupati, mempercayakan saya sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bangka Selatan. Kalau kemarin saya juga
luar biasa. Terima kasih kepada Pak Wali Kota memberi amanah saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dunia itu memang dunia saya. Saya awalnya dari seorang guru di Payung, mengalir tahun-tahun 2005. Saya ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan ya di Kabupaten Bangka Selatan, kepala dinas juga, karir puncak juga. Kalau seorang guru itu saya juga pernah sebagai kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, memang beririsan semua, dan ke Pangkal Pinang juga kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Saya pikir irisannya sangat kental dan sangat wawasan kita sangat, memang stylenya di situ, passionnya di situ. Passionnya memang ada di pendidikan juga Pak ya, passionnya. Lalu Pak, banyak kan orang juga menginginkan posisi seperti ini gitu kan. Bapak tadi sempat mengatakan pada kita bahwa sebenarnya menjadi sekda itu sebenarnya bukan keinginan utama sebenarnya. Bapak merasa bahwa sebenarnya menjadi kepala dinas itu sebenarnya sudah menjadi luar biasa bagi Bapak. Nah ini apa Pak yang kemudian mendorong ataupun yang benar-benar memotivasi Bapak, wah ini saya harus bisa nih peluang saya untuk jadi sekda sebelum itu Pak? Iya, pertama satu sisi ya saya lihat di Kabupaten Bangka Selatan, karena saya pernah berkarir di Bangka Selatan. Artinya ada sesuatu yang belum maksimal, belum optimal. Artinya Bapak sebenarnya sudah memahami betul medan di Bangka Selatan sebenarnya. Iya, secara kulturnya saya menguasai karena saya putra daerah Bangka Selatan. Saya terakhir di Toboli, di kampung ini ya, di daerah ini. Jadi saya secara kultur, secara sosial kemasyarakatan saya memahami. Saya katakan saya mengawali karir sebagai seorang guru, saya di dinas. Ada sesuatu yang belum optimal. Saya juga berpikir negeri kita hampir 17 tahun ya, Bangka Selatan ini tata kelola pemerintahan masih belum begitu banyak kemajuan. Gitu. Begitu tata kelola perencanaan, pemerintahan, keuangan, dan seterusnya dalam pengelolaan pemerintahan. Ini karena saya merekam dari sebagai kepala dinas pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga di Bangka Selatan. Saya rekam ada sesuatu yang seandainya bisa lebih berbuat untuk kabupaten ini, saya pikir ini sangat luar biasa. Tantangan ke depan dalam pengelolaan program-program satuan kerja ya. Makanya ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang kepala dinas. Ya. Ada level sebelum kalau pemerintah ini kan ada sebagai pemimpin itu kan adalah bupati dan wakil bupati. Nah, saya sebagai sekda secara manajerialnya ibaratnya manajerial tata kelola pemerintahan. Jadi di sini peran manajer ini sangat mempengaruhi tata kelola pemerintahan keseluruhan. Ya. Ini menjadi semangat tantangan saya. Kenapa? Saya merasa punya bekal itu baik sebagai birokrasi dan saya punya pengalaman di perusahaan swasta. Kalau di swasta dulu saya orientednya kan profit gitu. Tapi kalau saya setelah jadi pegawai pemerintahan, orientednya bukan profit lagi, tapi adalah public service itu, layanan pelayanan. Nah, saya pikir ini biasanya kita hanya berpikir program-program itu hanya output, udah selesai. Tidak ada lagi mungkin tidak sampai ke berpikir outcome, impact dan benefitnya, baik secara sosial, program dan seterusnya. Makanya ini modal-modal pengalaman saya, baik dalam birokrasi, saya katakan tadi saya pernah mengalami proses birokrasi di Bangka Selatan, saya tahu ada kekurangan dan kelebihannya di Bangka Selatan. Ditambah lagi saya pernah berpengalaman sebagai kepala organisasi di Pangkal Pinang. Ya, di kota. Jadi tantangan kota, tantangan kabupaten ini memang agak berbeda. Makanya pengalaman dan pengalaman di kabupaten ditambah lagi pengalaman di kota ini membawa keberanian saya untuk merubah sebagai manajer ASN di Kabupaten Bangka Selatan. Itu yang mendorong saya gitu. Semata-mata saya nawaitu saya ingin memberi perubahan, memberi perbaikan kepada negeri ini. Jadi niat saya bukan hanya untuk ngejar jabatan. Saya katakan tadi,
saya kalau sebagai eselon 2, sebagai kepala dinas, saya masih bisa santai. Masih bisa happy-happy, bisa ngopi. Mungkin sehari 2 hari saya ninggalin pekerjaan saya di dinas tersebut, saya bisa kendalikan. Tapi kalau di Sekda ini saya harus mulai mengurai, apalagi tantangan-tantangan birokrasi ini, reformasi birokrasi ini sangat menuntut kita fokus, lebih banyak ya Pak, lebih menguras pikiran-pikiran kita, sehingga hampir-hampir kita terjebak rutinitas. Saya harus keluar juga di sekalian daerah, melepas rutinitas yang selama ini terjadi. Nah, saya melihat pertama sebulan ini saya mulai menginventarisir, memetakan segala sesuatu itu apa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluangnya. Saya harus analisis secara keseluruhan untuk memulai program-program yang akan datang. Saya jujur saja, di sini saya hadir di bulan Maret ini semuanya udah selesai. Misalnya anggaran pemerintah itu kan kalau buat anggaran kan di 2022 ini di 2021. Iya. Nah, ini udah dirumuskan. Saya tinggal untuk melaksanakan implementasi. Saya nggak mengikuti secara keseluruhan rangkaian. Nah, mungkin saya akan bisa secara utuh melaksanakan program itu di tahun 2023. Kalau perubahan juga nggak terlalu ideal kan gitu. Betul. Nah, inilah yang menguras pikiran-pikiran kita untuk mulai menginventarisir, memetakan, melihat, menganalisis ya kelemahan, peluang, tantangan dan seterusnya gitu. Ini yang buat saya. Jadi saya untuk 2022 hanya untuk mengamankan program yang udah dibuat. Karena memang sudah settle ya. Tersettle ya. Nah, tadi saya nggak bisa gitu. Oh ini mau nggak gini. Jadi formulasi ini udah clear. Saya meminimalisir risiko-risiko aja yang terjadi. Bagaimana aturan main kita harus ikuti ya, menyesuaikan, menyinkronkan dengan kebutuhan provinsi, kebutuhan nasional. Ini kan sangat berat. Satu sisi kita bukan ini setelannya gitu. Ibarat menaiki kendaraan itu, kalau beli kendaraan baru kan enak kan gitu ya. Tinggal saya mau modif atau enggak. Nah, sekarang ini modifnya kadang-kadang nggak sesuai. Iya. Dan kita belum bisa melakukan apa-apa soalnya. Belum ya, nggak bisa. Ini mau dimodif, duitnya nggak ada mungkin ya. Mau beli baru sudah teralokasi dengan yang lain. Iya. Kan? Kalau ini udah selesai, mungkin saya mau ban ceper, spion aerodinamisnya seperti apa. Sekarang belum. Tapi nanti di tahun 2003 mungkin baru bisa. Itu dia kan. Nah, itu juga sebetulnya udah terbentuk. Nah, ini yang membuat kita kesulitan. Harus formulanya harus tepat. Kenapa? Saya bilang kendaraan ini udah jadi. Kita bukan kendaraan duit saya punya, saya beli baru. Saya kendarain. Saya mau beli bus, beli call atau beli angkot. Nah, ini udah barang udah tersedia. Ini mobilnya kita anggap ini mobil bus lah gitu ya gitu. Sebetulnya paling efisien saya hanya beli sekelas call aja, help lah gitu. Tapi ini harus saya bawa bus gitu ya. Kurang lebih gitulah. Lebih itu. Busnya juga kursinya belum empuk kan. Bisa duduk tapi agak masih keras-keras dikit lagi gitu. Enggak pakai AC gitu kan gitu. Tadi kalau enggak sekalian tadi beli busnya AC gitu. Udah portable, udah apalah. Ada sound systemnya udah lengkap, itu enggak gitu. Jadi bus yang perlu kita rehab lah gitu ya kurang lebih. Tapi Pak kan Bapak bilang tadi banyak yang berubah, satu yang mungkin rutinitas Bapak juga berubah. Nah, mungkin juga waktu bersama keluarga juga jauh bisa lebih tersita di luar nih dengan situasi ini. Dan itu ibu dan anak-anak sudah tahu betul dengan konsekuensi ini? Iya, itu tadi. Anak kebetulan lagi lucu-lucunya loh itu Pak. Lucu-lucu. Ada juga udah yang udah menyelesaikan kuliah kan gitu ya. Ada juga yang masih dalam kuliah, ada yang masih kecil-kecil. Memang konsekuensi ya kita sebagai aparatur pemerintahan, apalagi pemegang top manajer dari semua ASN di kabupaten ini. Memang ini ekstra waktu, istri dan anak-anak harus dikorbankan dari sisi waktu. Kadang-kadang kita fokus melakukan pekerjaan di pemerintahan ini sehingga karena umur kita kan nggak muda-muda juga kan gitu, energi kita habis, pikiran kita terkuras. Ini juga membawa kelelahan, kecapean kalau kita udah di lingkungan rumah ya. Sehingga untuk anak-anak yang lucu, untuk anak ini
memang agak terabaikan. Itu konsekuensinya. Apa boleh buat? Itu adalah pilihan yang harus kita hadapi. Tinggal bagaimana ruang-ruang waktu yang ada libur, makanya saya nggak mau. Kalau udah di rumah saya nggak mau diganggu untuk pekerjaan. Oh gitu, itu konsekuensi yang Bapak inginkan ya? Kalau udah di rumah? Udah nggak mau lah soal-soal ada. Saya sering ada. Bapak lepaskan semua urusan pekerjaan ya kalau udah di rumah? Kalau udah di rumah. Kalau di kantor yuk, oke. Sampai jam 12 malam juga, oke. Kalau bila perlu sampai pagi juga kita oke. Nah, makanya saya mohon maaf, ada orang-orang ke rumah, ada kawan-kawan media apa-apa. Saya kadang-kadang nggak buka ruang gitu kalau udah di rumah. Karena memang itu time for family ya. Iya. Waktunya buat untuk keluarga. Iya, time for family itu penting saya pikir. Saya udah menguras waktu untuk bekerja sampai kapanpun saya siap ibaratnya. Tapi kalau udah di rumah tuh ya itu hak-hak anak-anak. Oke, dan itu diberitahukan buat Anda semua ya. Teman-teman semua, bukan berarti Pak Edi memang tidak mengapresiasi teman-teman kalau ke rumah dan sebagainya, bukan. Tapi memang kalau di rumah saya milik keluarga. Tapi kalau di kantor kita ayo mau bagaimanapun kita siap pokoknya gitu. Kalau belum selesai, saya sih misalnya sampai jam kerja sampai jam 4, mau jam 5, jam 6, jam 7, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai beliau saya di rumah. Pulang di rumah, makanya ada mungkin kawan-kawan mungkin nggak tahu ya, selama ini saya nggak maksimal. Walaupun saya sebagai kepala dinas, tapi kepala dinas saya juga mohon maaf kadang-kadang urusan itu saya lebih senang di kantor untuk menyelesaikan. Dituntaskan di kantor gitu. Insya Allah kalau kerjaan di kantor, sepengetahuan saya, pikiran saya selama ini, saya selesaiin semua untuk kerjaan-kerjaan kawan-kawan di kantor. Nah di rumah itu kadang-kadang saya agak-agak terbatas untuk WA yang menanyakan pekerjaan. Itu komunikasi lah ya. Itu mohon maaf. Tapi saya jawab kalau hanya untuk WA. Tapi kalau untuk bertatap muka, untuk ngarung itu, untuk bercanda untuk ini sama di luar di rumah, saya pikir saya mohon maaf. Perlu waktu istirahat yang pas lah gitu untuk anak-anak itu. Iya. Pak, ini kan adalah tantangan baru, sebagai sekda, Bapak juga punya PR yang luar biasa ini. Tapi sebelum saya pengen harapan Bapak ke depan dan tugas apa yang pengen Bapak inginkan, saya pengen dulu Bapak punya catatan tersendiri nggak sebenarnya sebelum Bapak kemudian memutuskan untuk menjadi sekda, apa yang akan Bapak lakukan untuk awal-awal ini, untuk kemudian kan goals-nya adalah untuk memajukan Bangka Selatan ini, terutama ASN-nya menjadi lebih baik lagi, Pak. Iya. Pertama saya menginventarisir sumber daya manusia yang ada di aparatur pemerintah Bangka Selatan. Itu saya udah menganalisis ya sama dinas terkait. Bagaimana kekuatan SDM kita, berapa jumlahnya kan gitu. Baik honorer, baik ASN, baik P3K itu. Saya harus petakan dulu. Dan langsung saya potong, kalau sekarang Bapak sudah tahu jumlahnya untuk semua? Berapa? Hampir honorer itu hampir 3.000, ASN itu 3.500, sekitar 6.000-an. 6.000-an total. Berapa tadi ASN-nya? 3.500. 3.500, honorernya? 2.700 lebih lah. Hampir berimbang berarti jumlahnya? Hampir berimbang. Apakah itu cukup? Apakah itu ideal untuk Bangka Selatan? Nah, ini yang perlu kita inventarisir. Itu kita kaji lagi ya. Kita nggak bisa bilang ini ideal, ini pemborosan. Karena ada misalnya kebetulan saya pengalaman di pendidikan, di kesehatan, sektor-sektor itu kan memang padat SDM-nya kan gitu. Satu sisi peluang untuk merekrut CPNS terbatas. Betul. Jadi satu-satunya adalah honorer yang untuk memenuhi rasio-rasio kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, saya pikir ini harus perlu waktu menginventarisir bagaimana kekuatan personalnya. Yang kedua tentang pendapatan ya di kabupaten ini. Biasanya kita hanya berbicara masalah belanja, program, anggaran gitu, tapi jarang pendapatan. Jadi masih, kalau saya di dinas itu masih ego sektoral ya, saya mau belanja program bla 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 bla, alasan urusan wajib. Setelah saya jadi sekda, saya memang udah punya plot-plot, ini pasti kawan-kawan dinas-dinas ini tentu program-program untuk memperbaiki kabupaten ini. Nah, oleh karena itu saya harus memulai menginventarisir pendapatan daerah ini sejauh mana, potensi-potensi yang ada.
dari luas wilayahnya, kekuatan SDA, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, biar nanti maksimal, berimbang neraca pembangunan kita. Jadi nggak adil juga kalau SDM segini, SDA-nya segini, kita harus mendapatkan lebih. Jadi ada keseimbangan antara SDA, SDM itu ada keseimbangan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Imin yang kurang pas terhadap daerah kita. Betul. Yang masih di pojok-pojok ini, dari sektor apapun, tantangan ke masyarakat, sosial dan seterusnya. Ini menjadi perhatian kita sebagai manajer. Bagaimana nanti regulasi-regulasi itu berkemanfaatan bagi masyarakat itu semua. Makanya saya sebelum masuk ini saya udah mulai mengeker ya. Saya baik udah keker-kekeran lah. Saya ngekernya baik pernah sebagai kepala dinas di sini ya, sebagai ASN yang ada di Bangka Selatan, maupun saya melihat pemberitaan-pemberitaan beberapa tahun terakhir ini yang saya meninggalkan Kabupaten Bangka Selatan. Jadi saya keker betul itu, ini itu. Dan begitu juga saya harus menjawab tantangan janji-janji politik, visi misi Pak Bupati itu. Saya harus coba formulasikan sebuah program. Kadang-kadang harus sejalan tentunya. Iya, nggak mudah. Orang kan misalnya janji politik itu ini nggak mudah, harus diimplementasi sebuah program. Betul. Makanya kadang-kadang ini akhirnya banyak harapan publik hanya dibilang nanti pemimpinnya janji tinggal janji kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi tantangan saya. Saya harus support, mendukung visi misi dan program-program prioritas. Nanti muaranya untuk perbaikan ke masyarakat secara terintegrasi ya, secara holistik. Bagaimana program itu ada kemanfaatannya, jadi nggak parsial gitu. Nah, ini tantangan saya gitu. Nah, saya katakan tadi, Pak Bupati Bangka Selatan Reza dan Debbie ini kan tahun 2021. Dia udah harus menjalankan program yang udah dibuat pemerintah sebelumnya kan gitu. Betul. 2021 dia loss itu kan mungkin untuk kegiatan. Sebetulnya kegiatan beliau yang mulai bisa merubah warna-warna tujuan pikirannya itu di 2022. Sekali lagi, sekdanya saya sebagai ini baru dilantik 2022. Nah ini ya, kan itu. Itu memang harus menyesuaikan lagi gitu ya. Gimana gitu ya, ngemik programnya. Sedangkan harapan publik, ekspektasi publik terhadap pemerintah yang baru ini sangat luar biasa. Betul. Terhadap janji-janji. Sangat tinggi sekali ya. Sangat tinggi. Oh ini ya soal kesehatan, menggunakan KTP. Betul. Misalnya. Ini kan nggak bisa hanya janji. Orang udah nuntut setelah dipikir misalnya kayak janji politik tentang berobat gratis menggunakan KTP. Yang kayaknya udah langsung dibelanjakan begitu saja. Iya kan gitu. Ya, kan benar, gitu. benar. Tapi kan nggak gitu, kita harus luruskan gitu. Ini harus dibuat program yang ini. Dan bupati itu kan nggak baru setahun misalnya kan gitu. Dan tidak mungkin dia setahun ini merubah yang kayak gitu. Dia harus diminta pertanggungjawaban setelah 5 tahun. Dia bekerja 5 tahun, apa janji politiknya? Sesuai nggak? Kan itu. Ada nggak progresnya? Nah misalnya jadi berobat gratis. Hari ini kita udah coba untuk universal health coverage-nya misalnya ngelayanin jaminan kesehatan masyarakatnya udah 65% mulainya. Yang ditargetkan tahun ini sampai 100% ya secara ideal. Jadi semuanya akan terjamin dari itu. Tinggal nanti kita benahi konektivitas maupun bentuk-bentuk layanan KTP gratisnya. Nah, ini kita mulai luruskan ini. Jadi jangan salah, oh janji ini kenapa belum tepati? Nggak mungkin saya bilang. Dan berarti artinya Pak Edi optimis akan lebih baik lagi ya Bangka Selatan? Insya Allah, itu janji ya, janji. Ini makanya saya bilang, itu janji KTP gratis. Yang kedua, tentang pembagian bibit sawit. Ini udah mulai. Masyarakat pedesaan udah dimulai. Desa-desa itu udah diminta ruang-ruang untuk pendapatan desa itu, badan usaha pedesaan itu. Misalnya pembagian bibit yang sekarang udah didistribusi, udah berapa desa itu udah ini, nah itu untuk bibitnya. Kemanfaat tuh walaupun secara janjinya ngomong satu masyarakat merata dapat bibit gratis, tapi ini kan dengan program. Kalau dibagi 10 rumpun, tapi tidak ada kemanfaatannya kepada yang personal, itu nggak guna. Dia harus cari lahan, harus melihara. Tapi ini dikasih pengelolaan untuk desa itu.
nanti desa bisa breakdown dan bisa memberi kesejahteraan untuk masyarakat desa tersebut. Ada kemanfaatannya kan gitu. Ini mulai digarap. Tentang pembagian seragam, tahun kemarin udah diseragam. Tahun ini ditingkatkan lagi seragam sekolah untuk anak-anak itu. Dan anggaran itu propernya udah ada kan begitu. Ditambah lagi untuk UMKM. Kita udah mulai itu janji politik itu. Tapi kata saya tadi, tahun 2001 nggak mungkin dia nuntut itu, belum terjadi. 2002 udah mulai geloranya. Geliatnya udah mulai kelihatan. Udah mulai. Saya sebagai ini harus menjamin formulasi maupun program-program itu agar janji-janji beliau itu mulai ada progres. Walaupun belum 100% kan gitu. Nggak mungkin nyulapin semua. Bisa misalnya semuanya gratis, tapi nggak ada program lagi. Nggak ada layanan UMK, nggak ada layanan segala macam. Karena udah terkuras gitu. Tapi nah hitung-hitungan ini, kalkulasi anggaran ini, saya harus rumus sebagai sekdas, sebagai ketua TAPD-nya. Jadi bagaimana melot-melot ini secara pelan-pelan progres, cuma ada kemajuan, perbaikan ke masyarakat. Biar semuanya rata, juga terbagi dan terlaksana semuanya. Semua program jalan. Nggak hanya fokus itu saja. Tapi saya maklum, saya memahami ya harapan publik itu selalu tinggi. Itu maklum-maklum saja. Tapi saya mohon maaf, insya Allah saya pelan-pelan, tolong sabar. Nanti akan kita rumuskan dalam formulasi program yang baik. Kita bersama-sama legislatif, sama kepala daerah untuk merumuskan program-program yang akhirnya muaranya untuk kepentingan masyarakat. Maka tugas saya sebagai seorang beratnya di situ. Yang penting kalau tagline-nya Pak Bupati dan Wakil Bupati, asa kawa pasti bisa. Asa kawa kita pacak. Gitu pacak kan gitu dia. Baik Pak Edi, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Saya yakin dan percaya apapun itu tentu tidak hanya seorang Pak Edi saja, tapi juga tentu semuanya Pak Bupati kan sudah menentukan dengan Wakil Bupati sudah punya program-program prioritasnya. Pak Edi tinggal bagaimana mengimplementasikannya bersama semua jajarannya di Bangka Selatan agar Bangka Selatan bisa maju, bisa lebih sejahtera, bisa masyarakatnya lebih baik lagi dari sekarang. Itu dia. Dan yang penting kalau kata orang di sini tuh asa kawa kita paca. Itu dia. Sekali lagi terima kasih Pak Edi untuk obrolan kita, dan kita akan coba di Kata Mereka berikutnya tentunya dengan bintang tamu yang lebih baik lagi dan tentunya dengan narasumber yang juga mantap lagi lah itu ya. Saya Edi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.